Pada kesempatan sore ini saya akan melanjutkan analisa Elliott wave-nya, yaitu di emas ya, ini di time frame H4. Nah, melanjutkan yang video sebelumnya. Ini posisi terakhir kemarin di sini ya, posisi di sini, dari sini, dan ternyata tidak membangun sebuah B gagal, tapi sudah melewati persyaratan minimal plat B-nya sebagai play kuat ya, 61,8, sehingga dia menembus ke 0816 ya ini ya. Ini minimal dari batasan minimal untuk dikatakan sebuah flat itu B-nya kuat atau lemah. Kalau di 818 di 81 korektif di 81,6 minimal di situ hingga lebih dari 1 itu menjadi B kuat, sehingga ini adalah flat normal, AB-nya flat. Dari sini kemungkinan besar adalah C gagal atau membangun flat biasa, flat normal, atau juga karena ini terkait dengan cerita sebelumnya bahwa ini ada sudah terbangun zigzag A, B, C. Mungkin coba Anda perhatikan syarat-syaratnya untuk zigzag itu dia tidak boleh 61,8. Maksimal kurang dari 61,8 refraksinya ya. Kemudian C sampai sini ada korektif untuk membangun X ya, gelombang X, gelombang netral ini A, B, C ya. Nanti setelah ini ternyata terbangun sebuah korektif bukan zigzag, sehingga menutup kemungkinan itu terbangun sebuah double zigzag, menutup kemungkinan. Nah, terbangun adalah sebuah B kuat ya. Nanti coba Anda cari di searching di B kuat itu apa saja yang paling mungkin untuk B kuat. Ini adalah pertama adalah C gagal yang paling mungkin, atau kalau C gagal plat normal, ataupun bisa menjadi ya plat normal ya, cuma 2 untuk platnya, atau tidak ada kemungkinan juga sebuah korektif triangle. Yang manapun itu memang kalau dia membangun flat itu disebutnya bangunan adalah sebagai bangunan double 3, double korektif ya. Jadi ada 2 korektif yang berbeda, zigzag dan flat, itu disebutnya sebagai double 3 namanya, atau double korektif ya, double korektif. Kalau yang berikutnya adalah sebuah triangle, maka itu menjadi disebut sebagai kombinasi. Nah, kalau bangunnya kombinasi, maka kemungkinan besar ini akan menjadi sebuah gelombang yang turun, melanjutkan gelombang 4-nya ya. Kita ketahui bahwa gelombang di sini ini adalah gelombang 5 ya. Di daily-nya ini adalah akan terbangun sebuah impuls, sudah terbangun impuls ekstensi 3 dengan gelombang 5-nya sudah memenuhi syarat minimal, batas minimal sebagai gelombang 5. Kalau batas minimal gelombang 5 terpenuhi, maka ini akan menjadi, kalau misalnya di sini sudah turun, maka ini menjadi gelombang impuls ekstensi 3, gelombang 5 gagal. Ya. Kalau gelombang 5 gagal, silakan Anda baca di bukunya, yang bukunya Red Wave-nya itu adalah akan menjadi sebuah korektif melawan impulsnya itu full 100%. Jadi kalau kita lihat di daily-nya ya, kalau kita lihat di sini, maka ini akan terjadi korektif ya, besar korektif besar, itu mendekati ke awal, mendekati bahkan melewati titik merah ini, titik awal dari impuls itu sendiri ya. Kalau ini 5 gagal ya, 5 gagal. Jadi sama seperti sebelumnya, di 2 video sebelumnya saya lebih menyarankan untuk tunggu dulu sehingga
bentuk korektif di time frame H4 ini selesai semuanya. Jadi kalau ini terbangun sebuah korektif kombinasi, ya, sebuah kombinasi antara zigzag dan triangle, maka sesuai dengan aturan bukunya Glenelly akan terjadi korektif terhadap gelombang kombinasi ini full melewati gelombang 5 sendiri. Nah, kalau itu full melewati gelombang 5, ya, artinya mendekati gelombang 4, padahal di gelombang itu terbangun sebuah impuls ekstensi 3-5 gagal, maka itu akan melanjutkan menjadi sebuah reversal. Dengan kecepatan waktunya adalah 50% dari impuls ekstensi 5 gagal tersebut. Jadi kalau saya ukur, misalnya kalau ini memang jadi sebuah kombinasi, maka itu akan terbangun ekstensi 5 gagal di. Nah, ini seperti ini. Saya kecilin lagi. Maka kalau kita ukur waktunya, ini saya ukur waktunya, ini saya tambahkan lagi ini ke tempat terakhir. Misalnya sampai sini sekitar berapa hari? 645, ini hampir setahun ya. Hampir setahun. Maka akan jatuh setengahnya dari ini, dari 455 bar atau sekitar 200 bar. 200 bar itu kalau dari sekarang mungkin sampai pertengahan Mei, atau bukan pertengahan Mei, sampai pertengahan Juni, sekitar bulan Septemberan, Juli, Septemberan, itu akan sampai ke daerah sini, ke baris ini. Jadi ini akan jatuh, ya, jatuh nilainya dengan frame waktunya adalah setengah dari waktu tempuh yang digunakan untuk membangun impuls di gagal tersebut. Jadi seperti itu. Nah, maka sebaiknya sekarang saya tunggu dulu sehingga ini benar-benar membangun kombinasi. Tapi kalau Anda ingin tetap masuk setelah ini, misalnya ini B, ini akan naik ke C, tapi tunggu dulu, ini di A, B, C-nya ini adalah sebuah zigzag, ya. Dengan zigzagnya udah saya bantukan, ini adalah 61,8-nya di sini. Batas maksimal untuk satu biasanya, ya. Untuk tahapan pertama adalah di 61,8 di sini. Ya. Ininya apa? Penarikan zigzag ininya, ekstensi Fibonacci bukan di sini, tapi di garis di mana tidak akan tersentuh oleh titik B. Jadi kalau di sini, ya, misalnya saya lakukan ini, saya tarik di sini, maka garis ini tersentuh oleh garis B. Berarti ini bukan B di sini, tapi B-nya adalah di sini. Nah, karena B-nya di sini, maka Fibonacci ekstensinya pun saya tarik dari sini ke sini. Ini mungkin cuma 1% ya, beda 1%, agak beda sedikit. Nanti, nah dari sini ke sini 61,8 umumnya akan baik lagi di situ. Tapi seperti yang saya bilang bahwa ini pun memenuhi sebagai flatnya itu ada di 81,6-nya sudah melewati. Jadi sebenarnya ini adalah batasan, abu-abu ini batasan yang dimungkinkan zigzag ini turun sampai sini. Apakah itu memungkinkan sampai sini, sampai 1? Mungkin. Zigzag ini sampai sini mungkin. Mungkin, ya. Karena zigzag pertama adalah 61,8 ekstensi, ya, dari titik B-nya, atau 1% atau 100% dari ekstensi gelombang A. Gitu. Seperti itu. Jadi analisa untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Sekian dan terima kasih.